Yo. Hello, my name is Nikomang Prasthana Laksmi. My student number is 1133. I'm from 6th D class. In this time, or in this occasion, I will try to interpret an article from English to Indonesia by consecutive interpreting. So without any further ado, let us start. Education and adolescence, helping children and adolescents reach their full potential. Pendidikan dan remaja membantu anak-anak dan remaja mencapai potensi penuh mereka. The challenge, children in Indonesia stand a better chance of being in school than ever before. Yet around 4.4 million children and adolescents aged 7 until 18 years old are still out of school. Untuk tantangannya, anak-anak di Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk bersekolah daripada sebelumnya. Namun, sekitar 4,4 juta anak-anak dan remaja yang jarak usianya 7 hingga 18 tahun masih tidak bersekolah. The poorest children, children with disabilities, and children living in underdeveloped parts of the country are most at risk of school exclusion. Anak-anak yang paling miskin, anak-anak dengan disabilitas, anak-anak yang tinggal di bagian-bagian yang kurang berkembang di negara Indonesia paling berisiko dikeluarkan dari sekolah. For example, 13 to 15 years old junior secondary school or GSS children from the poorest households are 5 times more likely to be out of school than those from the wealthiest households. Jadi untuk contohnya anak-anak yang sedang berada di sekolah menengah pertama dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun dari ekonomi yang rendah lebih 5 kali lebih mungkin untuk putus sekolah daripada anak-anak yang memang dari keluarga kaya. Geographically, the GSS out of school rates range from 1.3% in Yogyakarta as a relatively affluent city to 22% in Papua, the country's easternmost province and the poorest. Secara geografis, di Yogyakarta angka putus sekolah pada anak-anak yang berada di sekolah menengah pertama berkisar sekitar 1,3%. Berbeda dengan Papua yang memiliki kisaran hingga 22%, yaitu provinsi yang paling timur di negara Indonesia dan itu yang paling termiskin. A recent analysis of the intercensal data, or SUPAS 2015, suggested that 57% of school-age children with disabilities are not in school. Menurut analisis terbaru, yaitu data antar sensus atau disebut dengan SUPAS 2015, menunjukkan bahwa anak-anak yang menyandang cacat tidak bersekolah dan kisaran persenannya yaitu 57%. Meanwhile, many children who do attend school struggle to acquire even basic academic skills. Less than half of 15 years old students in Indonesia achieve a minimum proficiency level in reading, and less than 1/3 of them did so in mathematics, according to PISA 2015. Menurut PISA 2015, banyak anak yang bersekolah dan berjuang untuk memperoleh keterampilan akademik dasar. Kurang dari 0,5% siswa berusia 15 tahun di Indonesia mencapai tingkat kemahiran membaca minimum, dan kurang dari 1/3 dari mereka melakukannya dalam hal matematika, bidang matematika. Adolescents are also missing out on opportunities to develop their full potential. Out of the 46 million adolescents in Indonesia, nearly a quarter of 15 until 19 years old are not in education, employment, or training. Youth unemployment is around 15%. Pengangguran kaum muda sekitar 15%
di Indonesia. Selain itu, remaja di Indonesia juga kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Dari 46 juta remaja di Indonesia, hampir seperempat yang rentang umurnya 15 hingga 19 tahun tidak dalam pendidikan, pekerjaan, juga pelatihan. Children's potential is nurtured from the early years, and access to early childhood development, or we call it as ECD, has been steadily increasing under the government's One Village, One ECD Center policy. However, the quality of ECD service requires major improvement in most places. The national ECD gross enrollment ratio stands at 72% in 2016 until 2070, but it just only 51% in Papua province. Untuk potensi anak-anak dipupuk sejak tahun-tahun awal, dan akses perkembangan anak usia dini telah menerus meningkat di bawah kebijakan Desa Satu Desa. Namun, kualitas layanan tersebut memerlukan peningkatan besar di bagian tempat tersebut. Rasio partisipasi nasional berdiri hingga 72% di tahun 2016 hingga 2017, tetapi hanya 51% di Provinsi Papua. The solution: UNICEF works with the government of Indonesia to improve access to and quality of education for the most marginalized children from age 3 until 18 years, including children with disabilities and those in humanitarian situation. Untuk solusinya, UNICEF bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses kualitas pendidikan untuk anak-anak yang terpinggirkan yang rentang usianya 3 hingga 18 tahun, termasuk anak-anak yang penyandang cacat atau disabilitas dan mereka yang berada di dalam situasi kemanusiaan. Reducing the high numbers of out-of-school children remains a key priority for Indonesia to achieve Sustainable Development Goal 4 on inclusive and equitable education by 2030. Mengurangi tingginya jumlah anak putus sekolah tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada pendidikan inklusif merata pada tahun 2030. UNICEF support focuses on evidence generation, policy advocacy, and system strengthening for equitable access to education, improve learning outcomes, and skills development for adolescents. Dukungan UNICEF ini berfokus pada pembuatan bukti advokasi kebijakan dan penguatan sistem untuk akses yang adil terhadap pendidikan, peningkatan hasil pembelajaran, dan juga pengembangan keterampilan bagi remaja. So, that's all for my consecutive interpreting. Thank you and goodbye.